Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat desain produk. Misalnya saya ingin membuat produk dari provider Telkomsel. Misalnya saya ingin membuat kotak tempat kartu. Ya, langkah pertama kita buat kotaknya. Kemudian untuk membuat gradient, selain menggunakan fontaine fill, kita juga bisa menggunakan transparan. Yaitu caranya copy objek, kemudian warnai dengan warna yang kita inginkan, gunakan transparansi. Tarik dari mana arah transparansi yang kita atur sesuai dengan keinginan kita. Misalnya seperti ini. Jika ingin menambahkan warna lain, tinggal di copy saja, ganti warna, kemudian atur arahnya lagi. Ini arahnya sekarang dari kanan, itu dari atas. Seperti ini. Kalau ingin membuat gradient berbentuk lengkungan misalnya, maka kita potong dulu. Dengan menggunakan lingkaran, kemudian gunakan trim, baru lakukan pengaturan transparansi di bentuk yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya membuat logo. Misalnya kita buat logo Telkomsel dengan poligon. Kita tambahkan menjadi segi 6. Saya ulangi, menggunakan poligon, kemudian atur sudutnya menjadi segi 6. Gunakan kontrol agar sisi-sisinya sama. Kita putar sedikit karena arah Telkomsel dia agak miring. Buat untuk bayangan. Kemudian langkah selanjutnya hilangkan garisnya. Membuat cincin atau bentuk lingkaran yang ada di sekitar segi 6. Caranya cukup menggunakan 2 lingkaran. Kemudian potong lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Kita letakkan di sini. Kita atur arahnya. Kemudian copy. Ya, seperti ini. Well, gabungkan, kemudian warnai dengan warna ungu sesuai dengan warna yang dari Telkomsel. Kemudian membuat warna putih. Di sini ada warna putih. Caranya dengan mengambil perpotongan antara warna merah dengan bentuk silang yang tadi sudah kita buat dari lingkaran. Kemudian kita ambil perpotongannya dengan intersect. Ganti warnanya dengan warna putih. Jika ingin membuat efek gradasi, gunakan fontaine fill. Misalnya saya gunakan radial, kalian bisa mengurangi intensitas dari warna tersebut, atau bisa menggunakan custom. Ya, kalian buat warna merah di tengah. Ya. Custom, oke. Dia akan muncul warna gradasi putih di
hanya di satu tempat saja. Kemudian kita grup di grup, letakkan di tempat yang sudah disediakan. Ya, kita tambahkan teks. Gunakan Arial Black. Sebentar. Ya, Arial Black. Kemudian kita miringkan dengan cara klik 2 kali sampai muncul tanda rotasi. Jadi kita letakkan di sini. Oke. Misalnya kita buat bayangan dengan cara mengcopy objek. Atur posisi objek terhadap bayangan. Ya, kita buat seperti ini. Kita pilih teks sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Lakukan cara yang sama jika ingin membuat bayangan itu dengan cukup mengcopy objek. Kemudian kita buat detail, ya. Saya di sini buat detail. Kita tulis misalnya kita bold misalnya. Kemudian kita buat detail misalnya saya ingin buat detail bentuk 3 dimensi. Coba diperhatikan. Ya, ada bentuk 3 dimensi warna oranye. Kemudian ada efek gradasi warna putih di tengah-tengah. Perhatikan, cara membuatnya adalah kita buat 2 objek. Objek yang pertama oranye ada di belakang, kemudian objek putih ada di depan. Kemudian gunakan transparan, kemudian tarik transparan dengan arah dimulai dari tengah. Selanjutnya, kita rubah lingkaran ini menjadi gambar dengan convert to bitmap. Pastikan anti-aliasing dan transparansi background aktif. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, kita buat gradien ke arah berlawanan dengan arah gradien yang tadi. Seperti ini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, kita geser sedikit karena saya ingin mengcopy lingkaran yang ada di belakang. Kembalikan lingkaran ke tempat yang tadi dengan cara tekan C dan E. Ya, misalnya di sini saya warnai dengan putih, kuning. Misalnya kuning, saya buat efek timbul. Caranya adalah kita buat objek yang lebih kecil dengan warna yang berbeda. Misalnya saya gunakan warna oranye lagi. Kemudian gunakan transparan. Ya, ini bisa di copy. Lakukan cara lagi dari bawah. Ya, seperti itu. Kemudian di grup. Ya, misalnya lingkaran ini saya letakkan di sini.
Ya, misalnya seperti ini. Kita tambahkan gambar. Di sini kita buat gambar HP. Caranya kita buat menggunakan kotak saja. Oke. Setelah kita membuat detail dari tampilan yang sudah kita buat, maka selanjutnya adalah memasukkan gambar JPEG. Untuk memasukkan gambar JPEG, gunakan tombol import atau bisa menggunakan Ctrl I. Kemudian dicari posisi gambar yang akan dimasukkan. Kemudian muncul tampilan kursor seperti ini, kemudian tarik seperti kita membuat kotak. Langkah memotong gambar. Untuk memotong gambar, sama pada saat kita memotong objek yang lain, yaitu buat objek yang digunakan untuk memotong, tekan Shift, klik gambarnya, kemudian pilih Trim. Kemudian memotong atau menghapus background. Ada beberapa cara jika kita ingin menghapus background gambar JPG di CorelDRAW. Yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan freehand. Kita buat objek dengan menggunakan freehand. Ya. Kemudian tutup kurva dengan cara berhenti titik akhir di titik awal objek. Seperti ini. Kemudian lakukan perintah trim. Ya. Seperti itu hasilnya. Kita juga bisa menggunakan Bezier Tool. Langkahnya sama, kita buat objek yang mengelilingi gambar. Seperti ini. Ya. Nah, di Bezier Tool kita bisa mengedit titik-titiknya dengan menggunakan Shape Tool. Misalnya di sini dalam bentuk garis mau dilengkungkan, maka gunakan Convert to Curve. Ini. Lakukan sedetail mungkin agar hasilnya bisa optimal. Ya, kemudian lakukan perintah trim. Itu. Atau kita bisa mengedit titik-titik yang ada di gambar dengan Shape Tool.
Perhatikan. Ya, kita lengkungkan dengan convert to curve. Seperti itu. Jadi ada 3 cara, silahkan pilih mana yang paling mudah. Ya, demikian cara memotong gambar di CorelDRAW. Kemudian agar ukuran gambarnya tidak terlalu besar, maka convert gambar tersebut menjadi bitmap. Jangan lupa aktifkan di anti-aliasing dan transparent background.